Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ayuni Nikma, mahasiswa komunikasi digital angkatan pertama di Universitas Insan Cinta Indonesia. Aku berasal dari Kabupaten Pamekasan. Kalau kalian belum tahu, Pamekasan itu ada di Madura dan Jawa Timur dan tentunya di Indonesia. Nah, pada video kali ini aku mau cerita beberapa budaya dan nilai-nilai yang ditanamkan di keluargaku, dan mungkin ini secara umum diterapkan oleh keluarga Madura pada lainnya gitu. Tapi sebelum aku cerita lebih banyak nih soal keluarga Madura, aku mau dengerin pendapat dari teman-teman soal keluarga Madura itu sendiri. Nah, apa sih yang ada di benak teman-teman ketika aku ngomong aku dari Madura, keluargaku orang Madura asli? Apakah mungkin rasa persaudaraan yang kuat atau cara mendidik yang keras? Oke, daripada kita main tebak-tebakan dan itu belum tentu benar, so pastikan kamu nonton video ini sampai akhir karena aku akan jelasin insya Allah secara detail nilai-nilai dan budaya yang diterapkan di keluarga Madura pada umumnya dan keluarga saya pada khususnya. Berikut saya coba paparkan beberapa nilai-nilai dan budaya yang ditanamkan atau diterapkan di keluarga Madura pada umumnya dan keluarga saya pada khususnya. Yang pertama adalah kekeluargaan yang kuat. Di keluarga saya dan keluarga Madura pada umumnya, keluarga itu dianggap sebagai hal yang paling penting dan pondasi. Sehingga mereka tuh menganggap bahwa mau sejauh apapun keluargamu, selama dia masih ada ikatan keluarga, ikatan darah, nah itu mereka tetap keluarga gitu. Bahkan sampai kamu nggak bisa ngitung dia itu kakek kah atau cucuku kah atau apapun itu, nah itu tetap keluarga namanya bagi kami di Madura. Nah, konsep keluarga ini meluas tidak hanya pada keluarga besar sendiri, seperti yang tadi saya katakan, tidak hanya pada cukup kakek, nenek, cucu, dan lain-lain, tetapi juga pada keluarga-keluarga lainnya. Bahkan di Madura itu ada sebuah tradisi namanya tradisi Tanian Lanceng, di mana itu berbentuk sebuah bangunan yang panjang, ya meskipun itu ada sekat-sekatnya. Nah, di sana itu rata-rata semuanya itu sedarah gitu. Tetapi bagi kami masyarakat Madura, keluarga Madura, kekeluargaan itu tidak hanya cukup pada kami yang sedarah saja, tetapi dengan orang yang tidak memiliki ikatan darah, kamu juga merasa itu sebagai keluarga. Yang kedua adalah nilai agama. Kalau teman-teman tahu, Madura itu mayoritas beragama Islam, gitu ya, termasuk saya pribadi. Nah, agama di Madura memainkan peran sentral dalam kehidupan Madura. Nilai-nilai agama seperti bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kami sebagai keluarga Madura. Seperti layaknya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan rukun Islam dengan sempurna itu menjadi tuntutan bagi kami, dan ini merupakan hal-hal yang ditanamkan bagi kami sejak dini di keluarga Madura. Dan ini juga terjadi kepada saya. Hal ini juga diterapkan oleh orang tua saya kepada saya. Jadi ketika saya bepergian keluar Madura atau jauh pergi dari rumah, maksudnya pergi itu keluar saya untuk kuliah, untuk bermain, untuk bekerja atau apapun itu, maka yang pertama kali jadi pesan ketika saya pamitan dengan keluarga adalah jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa kirim Fatihah ke orang tua yang sudah meninggal. Biar apa? Biar mereka menjaga kamu gitu. Jadi hal-hal yang berbau mistis dan berkaitan dengan agama itu sangat erat sekali di Madura, termasuk di keluarga saya pribadi gitu. Terus yang ketiga adalah keberanian dan kegigihan. Nah, dalam keluarga Madura, anak-anak didorong untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab,
dan memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup. Nah, maka tak heran banyak sekali orang Madura yang merantau keluar Madura, bahkan ke luar negeri. Ya, kenapa demikian? Sebab mereka sudah memiliki bekal berani, gigih, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi orang Madura itu punya sebuah filsafah yang boleh saya sebutkan dalam bahasa Madura, mun keras, akeres. Yang artinya kalau keras harus tegas, atau lengkapnya setiap orang harus memiliki karakter yang atau sikap yang tegas. Nah, dari sinilah sehingga karakter itu kemudian menjadi modal bagi orang Madura untuk pergi mencari pengalaman di luar Madura atau bahkan di luar negeri gitu. Sekarang yang keempat adalah kebersamaan dan gotong royong. Nah, pada masyarakat Madura sendiri itu biasanya mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja sama gitu, dan saling membantu satu sama lain dalam keadaan sesulit apapun. Gitu. Baik dalam kegiatan sehari-hari seperti bertani, membangun rumah, atau mengadakan acara keluarga. Gitu. Tak hanya dengan keluarga yang sedarah, seperti yang saya katakan tadi, dengan tetangga dekat maupun tetangga yang jauh, kami juga memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong itu. Bahkan semua daerah di Madura itu mereka punya ukuran dapur yang lebih besar daripada ukuran rumahnya. Kenapa? Karena ketika mengadakan sebuah acara, mereka akan mengundang para tetangganya untuk membantu, minimal untuk memasak lah, atau hanya sekedar untuk berkumpul saja gitu. Dan hal-hal seperti ini kemudian ini adalah contoh nyata ketika orang tua saya pergi untuk membantu tetangga dalam ketika ada hajatan atau mungkin ada musibah dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menjadi identitas masyarakat Madura sebagai masyarakat yang ramah tapi berwatak keras. Dan yang terakhir, ini saya nggak bahas banyak karena bakal panjang banget ceritanya kalau bahas semuanya. Yang terakhir adalah penghormatan terhadap orang tua. Nah, ini pasti sudah ditanamkan di keluarga yang non-Madura maupun yang saya pribadi di Madura. Sehingga akhirnya orang Madura itu punya satu falsafah, yaitu Pupak Kepu Guru Rato, yang artinya Bapak Ibu, Guru, baru Raja atau pemimpin. Artinya adalah filsafat ini tuh menunjukkan itu adalah tingkatan di mana kita harus menghargai, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, dari filsafat ini dimulai dari ayah dan ibu, baru guru, baru kemudian raja dan pemimpin. Tapi terlepas dari itu semua, kami diajarkan untuk tetap selalu menghormati orang yang lebih tua dari kami, baik itu dalam keluarga atau dalam lingkungan di mana kita tinggal. Nah, oleh karenanya dengan adanya rasa penghormatan terhadap orang yang tua ini, kami sebagai anak itu selalu diajarkan untuk memiliki etika dan tutur kata yang sopan. Dan ya, jadi itu aja beberapa nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh keluarga Madura, termasuk keluarga saya. Kemudian nilai-nilai itu memberikan landasan yang kuat dalam membentuk perilaku dan sikap kami dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, perubahan sosial dan pengaruh dari luar telah membawa perubahan dalam beberapa nilai dan praktik dalam masyarakat Madura. Tetapi inti dari nilai-nilai budaya tersebut tetap berakar dalam kehidupan keluarga Madura. Nah, dengan video ini saya berharap teman-teman tidak lagi mengklaim bahwa wah, orang Madura ternyata seperti ini ya, keluarga Madura itu seperti ini ya. No, nggak semuanya ya. Dan mungkin itu aja dari penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang ada di keluarga Madura. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih tentang Madura atau tentang keluarga, tentang budaya, adat, tradisi, dan lain-lain tentang Madura, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu aja dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.